hari ini sehat? Sehat. Puji Tuhan. Sudah sarapan atau belum? Sudah. Oleh karena itu kalian tetap harus semangat. Nah, jalan dengan lancar. Silakan Elvira pimpin kita dalam doa bersama. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa selesai. Iya, baik. Terima kasih banyak Elvira. Nah, anak-anak sekalian, sehat semua ya. Dani Firmansyah, Herdiansyah, Ibu Istin, Hadir, Bu. Jordan. Silahkan siapkan buku pelajaran bahasa Indonesia. Buku paketnya dikasih naik ya di atas meja. Kemudian buku catatannya juga. Nah, hari ini kita masih dalam suasana atau keadaan COVID ya, COVID-19. Nah, dalam pembelajaran ini kita tetap mematuhi protokol kesehatan menggunakan masker ya. Baik. Minggu lalu ya, kita sudah belajar tentang, masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Masih ingat ya? Masih ingat. Tentang apa? Unsur berita. Ya. Anak sekalian, di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, bagaimana caranya kita dapat mengetahui sesuatu atau informasi penting dari tempat lain dengan cara apa? Ya? Dengan struktur dan apa? Kaidah kebahasaan berita. Kaidah Kebahasaan berita. Kebahasaan. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya, melalui kegiatan pembelajaran model problem based learning ini dengan pendekatan saintifik. Setelah mengamati contoh teks berita dan berdiskusi ya, peserta didik dapat menemukan struktur teks berita yang meliputi kepala berita, tubuh berita, ekor berita yang didengar dan dibaca dengan tepat. Kemudian yang kalimat langsung, konjungsi bahwa, konjungsi temporal dan kronologis, keterangan waktu, kata kerja mental dalam teks berita yang didengar dan dibaca dengan tepat. Apa manfaat yang dapat kita peroleh ketika kita mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaannya? Mampu menelaah kaidah kebahasaan dalam teks berita sehingga peserta didik dapat menganalisis struktur dan kebahasaan teks berita. Iya, luar biasa ya. Oke, beri tepuk tangan buat jawaban teman-teman sekalian. Jadi, manfaat di dalam kita mempelajari struktur dan kebahasaan teks berita adalah kalian nantinya dapat benar-benar memahami atau dapat menelaah ya, menganalisis struktur dan kebahasaan di dalam teks berita. Jadi ketika ada teks berita, kalian sudah tahu, oh ini kepala beritanya, ini tubuh beritanya, ini ekor beritanya. Oh ini kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaannya apa-apa saja. Seperti itu. Baik anak-anak sekalian, hari ini ya kita akan belajar struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Sebentar Ibu akan menampilkan sebuah teks berita. Kalian akan mencari apa-apa saja yang menjadi struktur dan kaidah kebahasaan. Setelah itu, ya Ibu akan mempresentasikan hasil pekerjaan yang kalian kerjakan bersama dengan teman-teman. Kemudian kelompok lain memberikan tanggapan dan saran kepada kelompok yang tampil. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Baik anak-anak, sekarang saya berikan kesempatan selama 10 menit ya. 10 menit untuk melakukan literasi. Silakan membaca. Teks berita yang tampil di layar InFocus ini adalah dengan judul apa?
Akibat lilin, sebuah rumah hangus terbakar si jagoh merah. Nah, paragraf yang pertama saya bacakan. Sebuah kejadian tak terduga terjadi di komplek perumahan Gria Jaya di Bekasi kemarin malam jam 22.14 WIB. Rumah milik keluarga Gria Jaya. Oke, coba diperhatikan. Teks berita ini ada informasi yang sangat penting, ya. Ada informasi yang penting. Ada informasi yang tidak begitu penting, ya. Nah, mengapa dalam sebuah teks berita itu dikatakan ada informasi yang sangat penting? Siapa yang bisa memberikan jawabannya? Karena di dalam teks tersebut mengandung unsur-unsur berita. Ya. Kemudian yang paragraf kedua ini disebut info penting. Ya, dia turun lagi tingkat kepentingannya. Mengapa? Info penting ini dia biasanya berisi tentang apa? Proses peristiwa. Proses peristiwa. Proses terjadinya sebuah Peristiwa. Kalau proses terjadi. Kemudian pada paragraf yang ketiga, info ini adalah info yang tidak begitu penting, ya. Mengapa? Karena ini hanya sebagai pelengkap saja. Struktur berita. Nah, struktur teks berita ini itu dikenal dengan istilah piramida terbalik, ya. Teks berita seperti ini kita sudah bisa mengenali. Oh, bagian atasnya adalah info sangat penting disebut dengan tubuh berita. Kemudian paragraf yang ketiga disebut dengan ekor berita. Oke, bisa dipahami? Nah, sekarang kita masuk, ya. Kaidah kebahasaan teks berita yang pertama adalah kata baku. Kemudian yang kedua langsung. Yang ketiga fungsi bahwa. Yang keempat kata kerja mental. Yang kelima yang keenam konjungsi temporal. Sekarang ibu mau tanya. Kata baku. Ada yang bisa memberikan jawaban? Angkat tangannya. Silakan, Andi Batiar. Kata yang lebih mudah dimengerti oleh umum. Kata yang lebih mudah dimengerti oleh umum. Ya, ada yang mau tambahkan? Silakan. Sumber utama dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Iya. Yang bersumber utama dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adakah yang bisa memberikan contoh tentang? Oke, baik. Kita beralih pada kaidah kebahasaan berikutnya, kalimat langsung. Nah, kalimat langsung dalam teks berita, ya, ditandai dengan tanda apa? Dua tanda petik ganda. ganda. Kalimat langsung dalam sebuah teks berita itu ditandai dengan dua petik Ganda. Ya. Kita lanjut pada kaidah kebahasaan berikutnya, yaitu kata kerja mental. Nah, kata kerja mental ini, ya, bisa Meningkatkan siapa? Apa yang dilakukan oleh kepala sekolah? Memikirkan. Jadi kegiatan kepala sekolah dalam memikirkan itu adalah sebuah kata kerja juga dalam salah satu unsur berita. Unsur berita yang mana itu? Unsur berita kapan, ya, menunjuk pada kata keterangan waktu dan tempat. Kata keterangan waktu dan tempat kita lihat. Nah, keterangan waktu dan tempat dalam sebuah teks sebagai kelengkapan isi dan kaidah kebahasaan yang terakhir, ya. Konjungsi temporal. Waktu. Apa? Urutan waktu. Urutan Waktu. Contohnya, berikut beberapa konjungsi temporal yang sering digunakan dalam teks berita, yaitu kata Kemudian. apalagi Sejak. apalagi Setelah. apalagi Awalnya. ya. Sekarang kita akan bentuk kelompok, ya. Satu kelompok terdiri atas 4 orang, ya. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Saya bacakan, ya.
dapat menggunakan maskernya? Oke. Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Silakan tugasnya masing-masing. Silakan. Ada kaidah kebahasaan yang tidak digunakan atau tidak terdapat dalam berita itu, silakan tulis saja. Kaidah kebahasaan ini tidak ditemukan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan bekerja. Satu silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Terjadi pada pukul 00.00 WIB sampai 12.00 WIB. Total kendaraan 1.700 pada Kamis tanggal 6 bulan 5 2021. Kata kerja mental. Selama hari pertama, petugas kepolisian dan petugas gabungan mulai melakukan penyekatan larangan mudik di ruas tol Jakarta Cikampek. Kelompok 4 memberikan tanggapan penampilan kelompok 3. Silakan berdiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Kayuminsa dari kelompok 4. Saya ingin menerangkan bukanlah kata kerja mental, karena kata-kata yang dimaksud dalam kata kerja mental ialah memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Iya. Ada kelompok lain yang memberikan tanggapan? Anak-anak sekalian, tadi kita sudah belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Di dalamnya juga kalian telah bekerja sama dengan teman masing-masing ya dalam mengerjakan tugas dalam LKPD. Kemudian setiap kelompok telah mempresentasikan dan kelompok lain telah memberikan tanggapan. Nah, hasil pekerjaan kita dari teks berita yang kita pelajari yaitu hari pertama larangan mudik. Kepala beritanya itu terdapat pada paragraf keberapa? 1 dan 2 ya. Kepala beritanya terdapat pada paragraf 1 dan 2. Di mana kepala berita ini memuat tentang unsur-unsur berita ya. Unsur-unsur berita apa saja? Yaitu apa, kapan, di mana, siapa, mengapa. Kemudian tubuh beritanya itu terdapat pada paragraf keberapa? 3. Paragraf ketiga. Paragraf ketiga ini memuat tentang apa? Apanya? Proses terjadinya. Ya, proses peristiwa terjadi dalam berita tersebut, yaitu memuat ekor berita. Kemudian kaidah kebahasaan kita belajar tentang bahasa baku, apalagi kalimat langsung, konjungsi bahwa, kata kerja mental, keterangan waktu, konjungsi temporal. Oke, baik anak-anak sekalian. Nah, silakan buka buku paketnya, halaman 23. Di situ ada tugas masing-masing. Silakan kerjakan di rumah untuk diperiksa pada pertemuan berikutnya. Minggu depan ya, kita akan belajar ya, masih berkaitan dengan teks berita, yaitu menulis berita. Nah, hari ini kita belajar tentang struktur berita. Minggu depan kita akan belajar tentang menulis berita. Nah, anak-anak sekalian, sebelum Ibu menutup pelajaran kita pada hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan tugas atau pelajaran kita hari ini? Tidak ada? Sudah tidak ada ya? Oke, kalau begitu mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, kembali lagi kita menutup pelajaran kita dengan berdoa. Silakan Elvira pimpin kita dalam doa dan kita selesai belajar. Setelah kita berdoa, doa dimulai. Selesai. Oke, baik.